akan memberikan atau men-share kurikulum apa yang kita gunakan di dalam sekolah penggerak. Sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sewaktu membuka kegiatan ini. Kemudian juga sudah disampaikan oleh Pak Endang tentang Merdeka Belajar, yang mana di kurikulum sekolah penggerak ini itu juga harus diterapkan Merdeka Belajar. Kemudian dilanjut dengan sesi kedua, yaitu profil pelajar dari Si Hajar Dewantara. Di situ yang mana menerapkan ya belajar ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dilanjut lagi dengan profil pelajar Pancasila, di mana di kurikulum sebelumnya, di kurikulum K13, kita juga sebenarnya sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, tapi namanya pendidikan berkarakter. Yang mana dulu kalau tidak salah ya Bu Eni, ada 18 karakter ya Bu Eni ya di dalam K13. Sekarang lebih diringkaskan. Sebenarnya semuanya ada di situ yang ke-18-nya. Jadi di sini saya hanya memberikan, bukan menggurui dan bukan mengajar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi ini atau saya men-share tentang struktur kurikulum di sekolah penggerak, dimana kalau kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, meregangkan otot yang mana dari tadi kita gini ya jangan tangan, kemudian ada yang udah gini badannya, karena mungkin 1,5 jam ya Bu Lelin ya kita menyampaikan materi. Nah, nanti dilanjut dengan juga mengerjakan di rumah. Oke? Saya minta kepada Ibu Dede petugas pada hari ini untuk ice breaking-nya. Harus 3 nih. Iya, lagi. Ibu Dewi kita buat grup juga. Briefing. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Mungkin untuk breaking kali ini berbeda. Kalau yang tadi bosan. Untuk kali ini mungkin saya ingin Bapak Ibu menyambung kata. Kalau saya kata itu maksudnya kata buah-buahan aja ya yang agak mudah. Ya. Misalnya kalau saya sebut semangka, saya suruh sambung ke Ibu Sari. Ibu Sari sebutkan lagi buah-buahan yang di akhirannya A. Kan kalau semangka kan awalnya S ya. Tapi saya minta yang akhirnya. Kalau semangka akhirnya apa? A. Berarti Ibu Sari sebutkan buah yang anggur A. Apa? Anggur. Ya, nanti Ibu Sari tunjuk siapa guru yang selanjutnya. Begitu seterusnya. Bisa dipahami Bu? Bisa? Bisa. Saya harapkan untuk Bapak Ibu berdiri sebentar. Nanti setelah saya tunjuk satu guru, nanti guru yang lain menyambung, gitu ya. Yang akhiran bukan yang awal. Ibu Leni, apel. Apel. Ibu
Coba kita pakai binatang-binatang lagi. Boleh. Saya sebut satu, nanti Ibu teruskan. Ibu Reling, ikan. N. Tadi saya T. Ayolah T. S. G. anjing, jadi Ibu apa ini? Gurame. Iti. Oke, thank you ya buat Ibu Dede dan Bapak Ibu peserta di pelatihan IHT. Baiklah, sebelum kita mulai pemaparan tentang struktur kurikulum ini, Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kurikulum? Acuan. Kemudian apa lagi? Pedoman yang kita digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan artikel tentang kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Di sini ya Bapak Ibu, pendidikan adalah hal yang mendasar bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan. Peningkatan kualitas pendidikan ini dilakukan melalui hal-hal yang fundamental, yaitu kurikulum. Berarti kurikulum ini bersifat dinamis. Dinamis apa Bapak Ibu? Berubah. Ya, coba lihat di sini. Mengapa perlu dilaksanakan kurikulum sekolah penggerak? Yaitu yang pertama, terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Di sini nanti kita akan melihat apa peranan dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah, kemudian satuan pendidikan. Nanti kita akan melihat kita akan melihatnya di kurikulum operasional sekolah penggerak. Nanti ada pada sesi berikutnya ada lagi kita menyambung kepada kurikulum. Kalau hari ini hanya tentang struktur kurikulum yang kita gunakan di dalam sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, dapat memperkuat integrasi antara komponen dalam kerangka kurikulum. Kemudian yang ketiga, dapat menerjemahkan standar nasional pendidikan yang terkait dengan kurikulum. Kemudian yang keempat, dapat menjawab tantangan kekinian dan masa depan. Jadi di dalam kurikulum ini kayaknya di sini ada perubahan yang mana di sini kita akan menemukan masalah atau tantangan apa yang akan kita hadapi dan bagaimana caranya kita menanggapi atau mencari solusinya. Kemudian kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan telah melalui kegiatan ilmiah terbuka dengan melibatkan para ahli seperti, kalau di sini kita dalam kegiatan sekolah
sekolah penggerak ini kita akan melibatkan ahli materi, ahli pendidikan, pakar psikologi, organisasi profesi, kemudian praktisi di masing-masing bidang. Tapi kita ini masih permulaan ya Bapak Ibu. Ini mungkin nanti untuk lanjutan. Karena kalau nggak salah sekolah penggerak ini dia akan tumbuh terus. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari sini, ini sama dengan yang biasa yaitu kurikulum K13. Cuma itu ada perubahannya. Yang mana ada tadi kewenangan pusat, kewenangan daerah, kemudian sekolah penggerak ini ada kewenangan dari satuan pendidikan. Kemudian di sini juga ada permennya tentang sekolah penggerak yang tadi kalau tidak salah sudah ada juga disampaikan pada kegiatan penyampaian kebijakan dari sekolah penggerak. Kemudian selanjutnya kerangka kurikulum sekolah penggerak. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang sekolah penggerak tadi, terutama pada kurikulumnya, sebelum kita masuki kepada strukturnya. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu, sebelum struktur kurikulum penggerak ini kita harus tahu dulu kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ini yang mana tadi berisikan bagaimana pembelajaran yang dilakukan di dalam sekolah penggerak. Kemarin juga sudah disampaikan filosofi belajar dihajar dewantara, kemudian merdeka belajar. Kemudian dilanjut dengan profil pelajar Pancasila yang mana di dalam kurikulum sekolah penggerak ini juga kita tetap menanamkan profil pelajar Pancasila atau menciptakan profil pelajar Pancasila yang mana pada kurikulum K13 kemarin itu sebenarnya sudah kita laksanakan di dalam setiap kegiatan pembelajaran seperti gotong royong, diskusi kan sudah kita lakukan ya Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut dengan struktur kurikulum. Kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan. Berarti di sini sejak dulu sudah ada, tetapi sekarang kita memperkuatnya di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan, yaitu struktur minimum, otonomi, sederhana, dan gotong royong. Kalau struktur minimum, pemerintah menerapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Berarti di sini juga kurikulum itu dibuat berdasarkan keinginan dari satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian otonomi, kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan. Kemudian untuk merancang proses materi pembelajaran relevan dan kontekstual. Kemudian pemerintah hanya menyediakan buku teks perangkat ajar untuk membantu guru. Jadi di sini untuk kurikulum ini kalau kita dulu ada namanya kompetensi dasar ya Bapak Ibu, itu disediakan kompetensi dasar yaitu terdiri dari 3-4 yang di dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau sekarang ini digabung. Kemudian nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya yaitu sesi pembelajaran, di mana nanti capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian sederhana, kemudian yang terakhir itu gotong royong karena dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemarin juga sudah disampaikan penguatan literasi dan numerasi yang membutuhkan pembelajaran efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran.
Sekarang kita masuk kepada struktur kurikulum sekolah penggerak. Kita lihat di sini Bapak Ibu, struktur kurikulum sekolah penggerak ini itu sudah dimulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Di sini kita akan melihat perbedaannya. Di sini PAUD umur 5 sampai 6 tahun, penguatan kegiatan bermain, belajar, dan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Kalau di kurikulum 2013 itu per minggunya 900 menit. Kalau di dalam sekolah penggerak per minggu 1050 menit. Jadi lebih panjang waktunya yang digunakan untuk di sekolah bagi anak, bagi PAUD. Kemudian asesmen merujuk pada STPPA, sedangkan di sini asesmennya sudah mempunyai capaian pembelajaran. Kemudian asesmen harian perlu dilaporkan. Kalau di sini asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester. Nanti akan sama juga kita lihat pada pembelajaran pada tingkat SMA. Kemudian pembelajaran Kalistung. Di sini pendekatan pembelajaran berbasis literasi. Berarti di sini anak sudah bisa literasi. Literasi ini tidak hanya membaca buku, melihat gambar pun sudah literasi, asal anak bisa berkomentar. Kemudian di sini perubahan mata pelajaran pada SD di kurikulum K13 IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Di kurikulum sekolah penggerak itu sudah digabungkan, dijadikan namanya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian pendekatannya kalau dulu tematik, bagi kita yang ada anaknya SD itu dulu tematik ya Bapak Ibu. Sekarang pendekatan pengorganisasian mata pelajaran berbasis mata pelajaran tematik dan sebagainya merupakan kewenangan satuan pendidikan. Kalau kemarin pusat yang menentukan. Kemudian jamnya ini sebagai pengenalan aja Bapak Ibu, karena kita sudah di tingkat SMA. Nah, situ coba kita lihat K13, kemudian ada pembelajaran di sekolah penggerak. Itu jelas perbedaannya. Alokasi waktunya juga berbeda. Kalau ini perbedaannya setiap kelas itu ada perbedaannya sampai kelas 6. Kemudian SMP. Kalau SMP ini kayaknya sudah mendekati dengan kita ya Bapak Ibu. Kita lihat informatika sebagai mata pelajaran pertimbangan ketersediaan guru. Kalau di sini informatika sebagai mata pelajaran wajib. Informatika ini apa Bapak Ibu? Nah, di SMP kalau dulu hanya sebagai mata pelajaran pilihan. Di sekolah penggerak ini informatika ini sebagai mata pelajaran wajib. Di sini guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika, ya, tapi boleh juga yang lain sebagai pemula kalau di SMP. Kemudian jamnya juga jauh berbeda, dari 3 jam itu turun ke 2 jam. Nah, kemudian kita lanjut kepada kelas 10. Kelas 10 ini dibedakan dengan kelas 11 dan 12. Di kelas 10 itu belum ada penjurusan. Jadi semua jurusan IPA IPS itu ada pada mata pelajaran yang digunakan di kelas 10. Coba lihat di sini. Kalau dulu kurikulum 2013, siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA, IPS atau bahasa dan budaya. Kemudian yang kedua, tidak ada pelajaran IPA dan IPS, mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, ekonomi dan sebagainya. Ya kan Bapak Ibu? Kemarin mata pelajarannya
langsung ya, fisika, kimia. Kalau sekarang dikelompokkan kepada kelompok IPA. Kemudian dia lagi, kalau arah perubahan kepada sekolah penggerak, belum ada peminatan siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Kemudian di kelas 10 siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas dan orang tua. Berarti di sini arah perubahannya belum ada peminatan. Kalau kurikulum K13 kemarin kita kelas 10 sudah ada peminatannya. Jadi semua mata pelajaran IPA dan IPS itu harus diajarkan kepada pelajar kita kelas 10. Nanti mereka akan menentukan mana pilihan mereka untuk naik ke kelas 11 dengan konsultasi dengan guru BK, wali kelas dan orang tuanya. Jadi di kelas 10 itu mereka sudah mulai mempersiapkan diri untuk memilih jurusan apa nanti di kelas 11. Kemudian yang kedua, mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, biologi, yang mana per minggunya 6 jam pelajaran per minggu. Berarti ketiga itu semuanya berjumlah 6 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang kedua, IPS. Kelompok IPS yaitu sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Itu disediakan 8 jam pelajaran per minggu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau 6 jam tadi IPA dibagi 3 menjadi 2 jam pelajaran, satu mapel. Kalau di IPS 8 jam pelajaran per minggu itu dibagi 4 menjadi 2 jam pelajaran. Kemudian sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia dengan memilih. Yang pertama boleh sistem blok, yang kedua sebagai mata pelajaran berdiri sendiri, dan yang ketiga terintegrasi atau team teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Boleh yang 6 jam tadi, misalnya setiap minggunya Bapak Ibu 2 jam bagi yang mata pelajaran IPA dan IPS. Kalau yang sistem blok, misalnya satu minggunya kan ada yang 6 jam, boleh satu minggu itu misalnya biologi aja, minggu depan fisika aja. Itu yang sistem blok. Kalau yang kedua dia berdiri sendiri. Kalau yang ketiga itu yang team teaching. Kemudian setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasi mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Kemudian siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberikan inspirasi terkait topik yang dipilih. Itu nanti akan jelas kita lihat pada struktur mata pelajarannya Bapak Ibu. Ini kalau tadi di SD, SMP ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Berarti kalau di SMA kan tidak ada perbedaannya. Perbedaan dari jamnya. Tapi coba diperhatikan ini struktur dari pembelajarannya, yaitu ada yang pertama kegiatan reguler per minggu. Tapi di dalam sekolah penggerak ini hitungan untuk JP-nya per tahun. Makanya dibagi berapa per minggunya. Kalau di sini disediakan yaitu asumsi untuk 1 tahun 36 minggu.
36 minggu, 1 tahun itu jam efektif. Karena kan kita ada waktu libur puasa, jadi di sini hitungnya 36 minggu yang jam efektif yang digunakan, yang dirancang oleh Menteri Pendidikan. Kemudian lihat lagi di sini ada lagi proyek penugasan, yaitu minimal 25% dari total per tahun. Coba kalau kita perhatikan dari sini ada berapa mapel, Bapak Ibu? Coba perhatikan, ada berapa mapel di sini yang umum. Ada semuanya, tapi dia dikelompokkan ya. Untuk semua mata pelajaran dikelompokkan. Ada berapa mapel? Di sini IPA digabung semua, kemudian IPS juga digabung semua. Agama, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, PJOK, Informatika, kemudian pilihan minimal 1. Di sini disediakan per minggunya 2 jam. Kemudian muatan lokal itu harus diambil juga. Tapi muatan lokal apa yang disediakan oleh satuan pendidikan itu? Jadi ada berapa mapel? 11. Besarkan terus nanti hilang ya Bapak Ibu. Dan jelas. Itu kalau untuk agama total per tahunnya 108 JP jam pembelajaran. Tapi di sini ada kegiatan reguler atau minggu per minggu, yaitu selama 2 jam. Yang mana jumlahnya 72 jam pelajaran per tahun. Ya, Bapak Ibu ada yang tidak jelas? Iya, nggak perlu. Ada agama Buddha. Itu yang ada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, kan sekarang ada kepercayaannya ya. Berarti kita pakai yang di atas ya, Bapak Ibu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perbedaannya kalau dulu K13 itu kita berpedoman kepada jam per minggu. Kalau ini hitungan jamnya per tahun. Coba lihat bahasa Inggris. Cuman yang agak anehnya bahasa Inggris PPKN dengan mata pelajaran pilihan. Di situ Bapak Ibu 2 jam pelajaran per tahunnya juga 72 JP. 72 JP dibagi 36 berapa? 2 jam ya Bapak Ibu. Tetapi untuk mata pelajaran bahasa Inggris PPKN, kemudian satunya mata pelajaran pilihan, di situ bisa seni rupa, bisa seni musik, terserah mana yang kita sediakan di sekolah. Kalau di dalam itu coba perhatikan yang kegiatan per minggunya, kita kan di situ semuanya 36 minggu.
36 minggu, di situ JP-nya 54. Berarti 1 minggu 2. 54 itu bagi 2 berapa minggu baru Bapak Ibu? 17. Ya kan? 27 27 minggu. Yang sisa 9 minggunya itu ada pada kegiatan pelaksanaan proyek. Jadi dia masuk kepada dalam minggu 36 minggu. Ya. Ulang ya. Iya. Kita kan di dalam kurikulum sekolah penggerak ini, kita hitungan jamnya bukan per minggu, per tahun. Jadi coba kita lihat 1 tahun di sini seperti ya, itu 108. 108 itu kalau dibagi 36 minggu berapa JP? 3 JP. Berarti dia masih tetap 3 JP. Cuman penerapannya di dalam tatap muka 2 jam pelajaran. Jadi yang 36 dibagi 36 berapa? 1 JP. Berarti dia tetap dia di luar dari jam tatap muka. Bisa saja penugasannya di rumah, di luar dari jam. Tapi di dalam hitungan di sini ada dijelaskan. Kemarin ada yang bertanya ya waktu pelatihan ya Bu Bedia, ya, itu tetap dihitung untuk jamnya, biarpun mereka di luar dari jam tatap muka. Iya Bu Kira, tetap dihitung kan 1 jam. Nah makanya sebenarnya itu tetap 3 jam. Ya di luar dari tatap muka. Masalahnya kenapa? Kalau yang SD, SMP tadi dijelaskan jamnya ya Bu. Ini kan tidak, berarti jamnya sama. Cuman penerapannya berbeda. Iya, ada silabusnya. Iya. Iya, ada RPP-nya Bu Rele. Kita nanti untuk pembelajaran yang proyek itu kita harus buat silabus, buat RPP. Tidak, karena mereka hanya penugasan, tapi jamnya dihitung. Karena kemarin ada yang bertanya ya Bu Tira ya, suatu pelatihan itu ada kemarin. Nah itu dimasukkan kepada jam. Makanya dia tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, tentu muncul di situ pi kemarin 3 jam, tahun ini 2 jam, kan tidak ada. Seperti SMP tadi ada kan Bapak Ibu, dari 4 jam turun ke 3 jam. Berarti penerapannya cuma yang berbeda. Coba lihat di sini ada penjelasannya. Pembelajaran reguler yang titik 2 tadi termasuk PKN, bahasa Inggris dan seni tadi, itu pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek hanya 27 minggu. Berarti proyeknya tadi 9 minggu. Jadi dia 36. Ini masih yang di kelas 10. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau yang seperti tadi IPA dengan IPS tadi kan 2 jam 2 jam. Itu boleh sistem blok. Ya. Kemudian ada yang kayak matematika berapa jam? Matematika itu 3 jam yang tatap muka atau yang tatap muka. 1 jam untuk proyek. Berarti dia tetap 4 jam ya. Tapi jangan galau ya Bapak Ibu.
Karena kurikulum ini kan tumbuh, jadi dia bisa berubah-ubah aja. Sewaktu kita menjalankan kurikulum ini juga dia bisa berubah. Namanya kurikulum perubahan. Iya, bisa jadi karena dia tadi sifat dari kurikulum dinamis, berubah-ubah. Ya, Bu Wan, silakan. Kalau di SMA awak yang bertenaga ya, kan kita itu sekarang ini yang Ya, yang lain silakan Bapak Ibu. Tapi katanya tadi sudah disampaikan Bu Relin menghargai. Nah, oke. Silakan Bu. kan IPA di dalam IPA itu ada fisika, kimia, biologi ya. Iya. Kalau di SSD, kalau di SMA kita yang terdahulu itu kan gurunya masing-masing. Iya. Jadi nilai yang ada guru masing-masing. Tapi sekarang sudah disatukan model SMP, model ini ya. Jadi Iya. gurunya bagaimana? Dan IPA yang IPS ini apakah gurunya satu mempelajari mata pelajaran semua atau gimana? Oke, baiklah baiklah Bu Wan ya. Itu nanti akan kita lihat di penjelasan tentang asesmen. Bagaimana rapornya belum tahu ya. Bu Ai tahu rapornya bagaimana? Launchingnya Agustus. Jadi kita masih belum bisa menjelaskan ya Bu Wan. Kan maksud Bu Wan tadi gitu ya. Misalnya kayak pelajarannya ada 3. Apakah satu nilai aja? Itu belum. Gurunya. Kalau gurunya tetap berbeda. Tetap berbeda. Jadi atau disatukan nilainya nanti aja. Itu ya kan? Itu nanti launchingnya bulan Agustus ya Bu Febi. Nah, Bu apa juga Bu Ai ya. Belum kan? Belum ada seperti apa rapornya. Cukup Bu. Makanya ada proyektor. Nah, makanya nilai yang jam proyek itu dihitung ya Bu Febi ya. Iya, dihitung. Jadi dihitung, jadi cukup jam 24 jam. Iya, ya Bu ya. Rapornya itu belum launching lagi. Nanti kalau ada hasil pelajarannya sudah launching baru kita lihat apakah dia dipisah nanti nilainya atau digabungkan. Cuman ini kalau sistem mengajarnya, proses pembelajarannya boleh sistem blok. Sistem blok ini maksudnya misalnya kayak Ibu yang ngajar IPS, Bu Indrawati, Bu Asmina, Bu Eni Ubarwati, satunya Bu Titin. Misalnya boleh 1 minggu saja Ibu Titin misalnya, atau 1 minggu berikutnya Bu Wa, 1 minggu berikutnya Ibu Asmina, boleh. Seperti itu. Iya, itu secara blok ya. Nah, atau boleh juga masing-masing 2 jam. Misalnya Ibu mau Titin 2 jam juga dalam minggu ini. Bu Indrawati 2 jam juga, Bu Asmina 2 jam juga. Bu Indrawati, Ibu Eni, Bu Ambar juga 2 jam, boleh. Atau tim teaching juga boleh. Yang seperti kita lakukan dulu. Tapi itu kita harus juga membuat modul kalau tim teaching. Ya Bu ya. Nanti kita akan jelaskan pada pembelajaran berikutnya atau sesi berikutnya, yaitu pembuatan modul. Sebelum modul juga ada capaian pembelajaran, alur dan tujuan pembelajaran, asesmen, nanti akan dijelaskan. Per minggu Bu, per bulan nanti kelamaan kali. Iya boleh per bulan. Tapi kira-kira nak ingat nggak 1 bulan ini belajar biologi aja, bulan berikutnya belajar fisika aja. Tapi pas ujian, kalau yang terakhir, ya enak apa dia masih? Iya. Iya, kasihan anak kan kalau per bulan. Iya. Dan Bapak Ibu jangan galau ya jamnya, ternyata proyek juga dihitung kepada jam pelajaran. Yang paling depan itu pertemuan per minggu. Oke, ada yang ditanyakan lagi?
Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu peserta diklat atau peserta IHT? Matematika, di situ matematika pertemuannya tatap mukanya 3 jam. Kemudian proyeknya itu 36 jam bagi 36 tadi kan 1 jam. Itu dihitung, Bu. Cuma itu dilaksanakan di luar dari tatap muka. Iya, yang bersifat penugasan. Iya. Iya. Iya, boleh. Iya. Ini belum ada penjurusan. Iya, haknya masih sama. Makanya tidak ada dia buat perbedaan kan? Cuman penerapannya berbeda penerapannya. Boleh. Misalnya kita itu kan 2 jam ya disediakan. Misalnya mau seni rupa 1 jam boleh. Kemudian untuk seni musik misalnya 1 jam atau prakarya, tapi dia tetap 2 JP, tentu hanya bisa 2 mapel. Karena setengah-setengah mapel kan, nah setengah jam. Iya boleh. Cuman kalau seperti itu bagusnya menggunakan tatap muka dalam bentuk blok. Ya kan? Misalnya minggu ini seni musik aja, minggu depan prakarya. Oke. Dah Bapak Ibu? Iya, boleh. Tapi 1 jam 1 jam. Tapi nanti pembelajarannya bagus di blok kan? Di blok. Ah ya, seminggu misalnya prakarya. Seminggu seni. Nah, kalau 1 jam 1 jam kalau Bapak Ibu mau, boleh juga. Iya. 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 Tidak 1 jam Pak. Dia tetap 2 jam semuanya yang dipilih itu kan 2 jam yang disediakan. Nah dia tetap kalau 2 mata pelajaran itu 1 jam 1 jam. Sejam seni musik, 1 jam prakarya, seperti itu jadinya.